Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang terkasih. Hari ini adalah hari ke-37 perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah kehidupan gereja. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian hidup dari tokoh gereja yang bernama Mary Ann Aldersey bersama saya Ines Xavier Lolowang. Mary Ann Aldersey lahir pada tanggal 24 Juni 1797 di Hackney, daerah pinggiran kota London dari keluarga Inggris yang kaya. Ayahnya Joseph Aldersey adalah seorang penatua senior di gereja tempat dia dibesarkan. Ibunya telah meninggal ketika dia berusia 25 tahun. Ayahnya berharap kepada dia untuk mengurus rumah tangga. Tahun 1824, Mary Ann mulai menghadiri kelas bahasa Tionghoa pada Robert Morrison. Morrison dapat berbicara dengan dialek Tionghoa klasik, Kanton, dan Tionghoa Nanjing. Dia terinspirasi oleh Morrison karena beliau adalah misionaris Protestan pertama ke Tiongkok. Mary Ann berteman dengan Maria Thorne, putri salah satu direktur London Missionary Society. Bersama dengan murid Morrison lainnya, dia percaya bahwa dia dipanggil untuk bekerja di Tiongkok. Ayahnya tidak mengizinkannya pergi sehingga dia menunggu dan mengutus dua wanita lain ke Melaka untuk bekerja sebelum ke Tiongkok, yaitu Maria Newell dan Mary Christie Walsh. Tetapi di tahun 1832, ayahnya akhirnya memberikan persetujuan untuk memenuhi panggilannya. Tetapi kemudian saudara iparnya meninggal dan dia diharuskan untuk merawat 8 anak tanpa ibu. Dengan pengalamannya mengirim wanita lajang ke luar negeri, pada bulan Juli 1834, dia diundang untuk bergabung dengan lembaga masyarakat untuk mempromosikan pendidikan wanita di Timur. Dia terus mendukung upaya para wanita untuk ke Tiongkok, di mana pada akhirnya dia memiliki kesempatan untuk pergi. Sebelum ke Tiongkok, tahun 1837, Mary Ann melakukan perjalanan ke Jawa dengan pasangan misionaris lainnya dan menetap di Surabaya, di mana dia mendirikan sekolah untuk remaja perempuan Melayu Tionghoa. Di sekolah ini, Mary Ann berkenalan dengan Ruth Ati dan Christiana Akit, berusia 12 tahun yang termasuk murid pertamanya. Kedua murid tersebut sangat terinspirasi dengan Mary Ann. Lalu kemudian ibu mereka menjadi sangat marah dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Mereka juga menghadapi penganiayaan karena mereka ingin menjadi seorang Kristen. Sehingga Mary Ann berencana tidak hanya pergi ke Hong Kong dengan Mary Lace berusia 14 tahun, tetapi juga merancang rute pelarian untuk kedua muridnya dengan berjalan di malam hari ke rumah salah satu keluarga Kristen asing. Orang tua mereka memasang poster-poster tentang Ati dan Akit dan mengawasi rumah-rumah sebagai tempat bersembunyi. Atas permintaan Ati dan Akit, mereka dibaptis oleh pendeta Meadors sebelum pergi ke Singapura. Di Singapura, mereka tinggal bersama di keluarga Charlotte dan Benjamin Crisbury. Kedua murid itu belajar di Chinese Girls School dan berteman dengan Hanio dan Junio. Kemudian mereka pergi ke Hong Kong dan bertemu kembali dengan Mary Ann pada hari Natal 1841, 7 bulan setelah mereka berani melarikan diri dari rumahnya di Surabaya. Pada tahun 1843, Mary Ann menetap di Ningpo, Provinsi Zhejiang dengan anak didiknya Mary Lace. Karena Mary Ann tidak berbicara dialek Ningpo dengan baik dan selalu tetap membawa budaya Inggrisnya, Ati dan Akit membantu membangun kepercayaan Mary Ann dengan orang-orang di daerah tersebut. Karena pada awalnya penduduk setempat curiga untuk meninggalkan putri mereka dalam tanggung jawabnya. Faktanya, dia menghadapi banyak ketidakpercayaan dan penganiayaan ketika pertama kali dia tiba di Ningpo. Desas-desus beredar bahwa Mary Ann berbicara dengan dunia roh saat berjalan-jalan dini hari, ketika seseorang memimpin jalan untuknya dengan lentera yang menambah aura misteri tentang dirinya. Para penduduk mengatakan bahwa dia akan memakan anak-anak didiknya. Tetapi dengan kehadiran Ati, Akit, dan Mary Lace yang telah teguh mengubah pikiran masyarakat sekitar dan membantu dia belajar bahasa dan mengenal orang-orang sekitar. Sekolah Mary Ann akhirnya mulai berkembang dan pindah ke sebuah rumah yang cukup besar untuk membuat sekolah dan asrama yang menampung 50 anak perempuan. Dia menjelaskan kepada lembaga masyarakat bahwa dirinya telah membawa banyak gadis remaja karena menyadari bahwa begitu seseorang menjadi Kristen,
Banyak orang tua akan membawa pergi dan memilih untuk meninggalkan anak perempuan mereka di sekolahnya. Meskipun Mary Ann tetap mempertahankan budaya Inggrisnya, dia merangkul orang-orang di Ningpo dengan cinta dan perhatiannya, sehingga masyarakat menyukainya dan sangat menghormatinya. Mary Ann meninggalkan sekolah pada tahun 1857 dan melanjutkan jangkauan misionarisnya kepada orang lain, mendukung misionaris buta, mengawasi penginjil Tionghoa, dan mendorong pendirian sekolah lain oleh wanita Tionghoa. Dia memindahkan sekolah itu ke American Presbyterian Society. Pada tahun 1860, Mary Ann meninggalkan Tiongkok untuk bergabung dengan saudara laki-lakinya dan keluarganya di Australia. Dia terus melayani orang sakit yang membutuhkannya, sampai akhirnya dia meninggal pada usia 71 tahun pada tahun 1868. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari kisah Mary Ann Aldersey melalui pengabdian, keberanian, dan kemandiriannya. Dia tidak hanya menjadi perempuan yang pertama memulai sekolah di Tiongkok, tetapi juga misionaris perempuan pertama. Dia memberikan contoh positif kepada para perempuan bahwa mereka juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pendidikan perempuan. Dari segala kesulitan yang dialami, Tuhan selalu punya cara mengantarkannya hingga ke Tiongkok. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk teladan dari kisah Mary Ann Aldersey yang pagi hari ini yang kami sudah dengar. Pelayanan dan pengabdiannya yang luar biasa. Ajarkan dan beri hikmat kepada kami sebagai perempuan yang mandiri dan tetap teguh, walau di saat masa sulit pun membagikan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai saudara.